Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah suatu bentuk penyusunan data yang teratur dalam suatu rangkaian data dengan menggolongkan besar kecilnya angka yang bervariasi ke dalam suatu kelas-kelas tertentu, dengan tujuan adalah memperoleh gambaran yang sederhana, jelas dan sistematis mengenai suatu peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk angka. Pembentukan distribusi frekuensi yang pertama adalah menentukan range atau jarak atau R. R adalah selisih antara data yang mempunyai nilai terbesar dan data yang terkecil. R sama dengan Xn min X1. Xn adalah data ke N, di mana data yang tertinggi. X1 adalah data awal. Setelah kita mengetahui range atau jarak, maka menentukan jumlah kelas. Di sini dengan menggunakan rumus Trager, K sama dengan 1 plus 3,322 log N. K adalah jumlah kelas. Jadi di sini menentukan berapakah jumlah kelas yang kita gunakan. N adalah observasi data. Yang ketiga, menentukan panjang kelas atau interval, di mana merupakan lebar kelas dari suatu kelas yang dihitung dari perbedaan antara tepi kelas. Interval adalah I sama dengan R per K, di mana range dibagi dengan jumlah kelas. Nah, interval di sini tidak ada nilai acuan baku, cuman idealnya adalah bisa terdiri sampai 5-15 kelas interval. Lebih dari itu maka tidak efektif. Ketiga adalah memasukkan data dalam kelas yang sesuai dan menghitung berapakah frekuensinya. Setelah ketemu maka bisa dibuat tabel distribusi frekuensi. Perhatikan contoh berikut ya. Ada hasil tes dari 40 mahasiswa dengan sebaran angka seperti itu, maka jumlah N adalah 40 karena nilai dari 40 mahasiswa. Buatlah tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama adalah mengurutkan data dari data yang terendah ke data yang tertinggi. Kita lihat angka di sini adalah sebaran angkanya beragam. Untuk mengurangi tingkat kesalahan, maka ini kita urutkan terlebih dahulu, baru setelah itu kita cari rumusnya. Oke, kita mulai menentukan range ya. Langkah awal mengurutkan, menentukan range, menentukan kelas dan intervalnya. Kita lihat di sini, kita urutkan data yang ada. Jadi data yang terendah ada 41, data yang tertinggi 95. Maka range adalah Xn min X1. Xn adalah 95. Kita kurangi dengan 41, maka ketemu 54. Menentukan jumlah kelas 3,322 log N. Berarti N-nya 40. Berarti log 40 kalikan 3,22, maka ketemu 5,322 ditambahkan dengan 1, maka jumlah kelasnya ada 6. Berapakah panjang intervalnya? I sama dengan R per K. R-nya adalah range 54,
dibagi dengan 6, maka ketemu 8,54. Maka di sini dibulatkan 9. Maka interval atau jarak per kelasnya adalah 9, jumlah kelas adalah 6. Dari data ini, maka kita akan bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, nilai interval berarti ini 40 sampai 49. Tadi ada 9. Ya, ada 9. Berarti kita ngitungnya 41 sampai 49. Jarak atau range-nya intervalnya 9, kelasnya ada 6. Kelas itu yang I1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya kelas. Setelah itu kita cari berapakah nilai 40 sampai 49 dari data mentah yang kita urutkan. 41 sampai 49. Jika kita urutkan seperti ini, maka kita akan cepat tahu 41 berarti ada 5 sampai 49 dan seterusnya. Ketemulah frekuensinya. Jika dijumlahkan, maka sigma Fi sama dengan 40. 40 adalah jumlah data dari nilai 40 mahasiswa. Bisa dilihat di sini ada 40, 50, 60, 70. Ini adalah merupakan batas kelas bawah. Yang 79, 89, 99 dan seterusnya ini batas kelas atas. Setelah kita tahu batas kelas bawah dan batas kelas atas, maka kita akan mencari tepi kelasnya. Tepi kelas terbagi menjadi 2, yaitu tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Untuk mencari tepi kelas bawah, setengah dari sigma jumlah batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dari kelas sebelumnya. Kita coba di sini untuk kelas yang pertama. Kelas yang pertama, oke, kita buka. Kelas yang pertama adalah ini. Nah, ini merupakan kelas pertama 40 sampai 49. Oke. Setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Batas bawah. Nah, ini batas bawah 40 ditambah batas atas kelas sebelumnya. Jika ini kelas sebelumnya, maka di sini 39 di atasnya ini. Jika kita masuk yang kelas yang kedua, maka 50 ditambah 49 kalikan setengah. Itu untuk tepi kelas bawah. Jika tepi kelas atas, maka kita tinggal lihat berarti batas kelas atas. Batas kelas atas berarti nilai yang tinggi yang berada di kanan. Oke. Selain tepi kelas bawah dan tepi kelas atas, kita juga akan mencari nilai tengah atau titik tengah kelas. Titik tengah adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Itu nilai tengah kelas. Nih. Oke. Selanjutnya, beberapa bentuk dari distribusi frekuensi. Ada distribusi frekuensi kumulatif, di mana menunjukkan jumlah frekuensi yang didasarkan dari jumlah masing-masing frekuensi tiap kelas terhadap nilai tepi kelasnya. Di mana distribusi frekuensi kumulatif terbagi lagi menjadi 2. Ada yang kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Nah, kita coba dengan distribusi frekuensi yang kita sudah buat tadi, maka di sini kita akan mencari frekuensi kumulatif kurang dari.
Kita lihat kelas yang pertama, berarti kelas yang pertama adalah 40 sampai 49. Berarti di sini kalau kurang dari, berarti berapakah nilai yang kurang dari 40? Jika nilai kurang dari 40, karena di sini dimulai dari 40 sampai 49, maka kurang dari 40 adalah kosong, 0. 50 sampai 59 berarti kan kurang dari 50. Jika kurang dari 50 maka atasnya berarti 5. Kurang dari 60. Jika kurang dari 60 maka 5 ditambah 8 dan seterusnya, sehingga nanti akan ketemu nilai terakhir frekuensi kumulatif kurang dari 100 ya, maka jumlahnya 100. Tabel selanjutnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Sama seperti tadi, kalau tadi kurang dari 40, sekarang lebih dari 40. Kalau lebih dari 40, karena di sini kita mulai dari 40, jika lebih dari 40 maka semuanya. Jumlah yang kita punya adalah 40, maka frekuensi lebih dari 40 adalah 40. Lebih dari 50. Jika lebih dari 50 berarti kita mulai dari ini. Maka 40 dikurangi dengan 5 karena kelas yang pertama tidak kita hitung karena lebih dari 50. Berarti fokus kita adalah di sini. Dan seterusnya hingga ketemu lebih dari 100 maka ketemu 0. Selain distribusi frekuensi kumulatif, ada juga distribusi frekuensi relatif. Apa itu relatif? Ya, distribusi frekuensi yang masing-masing kelas dibagi dengan jumlah observasinya. Sedangkan distribusi frekuensi persentase adalah frekuensi relatif dikalikan dengan persentase. Nah, kita coba lihat contoh yang ada di sini. Frekuensi relatif. Frekuensi relatif. Nah, berarti di sini 5 dari frekuensi untuk kelas 40 sampai 49 dibagi dengan jumlah n-nya. Data yang kita punya 40, maka di sini 5 dibagi 40. Ini berarti frekuensi relatif. Jika kita kalikan dengan 100%, maka frekuensi persentase. Itu perbedaan relatif dan persentase. Tabel distribusi sudah kita buat, dan untuk mempercantik laporan maka perlu kita tahu bagaimana bentuk-bentuk daripada grafik frekuensi. Ada grafik histogram, diagram balok yang menunjukkan jumlah frekuensi pada tiap kelas dengan menggunakan interval kelas untuk setiap batasan kelasnya. Di sini ada sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Histogram adalah diagram batang. Diagram ini paling sering muncul. Selain diagram batang, ada juga yang namanya poligon. Garis yang menghubungkan titik-titik ordinat dari nilai tengah kelas dari frekuensi masing-masing kelas. Jadi dari nilai tengah kelas, setelah itu kita hubungkan titik-titik ini dan menjadi garis seperti ini namanya poligon. Grafik yang lain selain poligon adalah grafik Ogive. Grafik Ogive ini ada hubungannya dengan frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Kurva Ogive frekuensi yang digunakan salah satu di atas adalah masing-masing kelas digambarkan sebagai titik.
Setiap titik dihubungkan oleh garis. Nah, maka di sini dari angka yang sudah kita buat dalam tabel distribusi frekuensi, kita lihat titik-titiknya 40 sampai 14 ada berapa? 50 sampai 15 sampai 59. Setelah itu kita tarik garis lurus dari kiri ke kanan atas. Di sini kurang dari. Jika dari kiri ke kanan bawah, maka lebih dari. Ini adalah contoh grafik-grafik untuk memperkuat laporan tentang distribusi frekuensi. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.